Agama Kristen itu seibarat pembunuh berdarah dingin yang setelah tangannya berlumuran darah kemudian dia buru-buru mencuci tangannya. Habis melakukan pembunuhan seperti itu, bersih tangannya, dilap tisu, habis itu berjalan dan mengatakan, Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama yang kemudian mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Padahal Kristen itu berdiri dan salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan tidak ada. Kalau pembunuhan tidak ada, maka Kristen itu tidak ada. Dengan kesimpulan, agama Kristen itu adalah agama yang didirikan manusia dari hasil pembunuhan terhadap anak Maria. Sekarang kita masuk ke uraian. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bunuhlah, itu dalil pada saat perang. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi perang. Dari zaman Adam punya keturunan pun sudah terjadi perang. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan Adam, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma. Ada-ada aja orang lagi serius. Tapi bunyinya dari Bang Dewa ya. Sebentar dulu, berisik. Dua-duanya kok kena ya? Kenapa begitu, Jul? Loh, mana lagu tahu ada-ada aja. Jadi sambil menunggu Bang Juma, ini Oten ini topiknya apa, jawabnya apa? Bawa langsung ke ayat perang. Ya kalau ayat perang Bang, ya melawanlah kita. Masa Oten kalau ada musuh didoakan? Musuh itu nggak didoain Bang. Nggak bisa ngebayangin kalau prinsip abang yang udah pakai ini Kristen ini ada musuh masuk. Waduh. Jadi wassalam semua. Iya Pak Belanda. Ambil semua, saya doain Pak Belanda semoga awet menjajah ya Pak Belanda. Begitu Bang Juma, lanjut lagi Bang Juma naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan ya. Ketika dikatakan kemudian bunuhlah, ya itu dalam keadaan perang. Makanya di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah tahu kalau kemudian kelak manusia itu hanya akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Kejadian 15, kejadian 5 pun menerangkan itu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Jadi memang sudah ya, kejadian 3, Masya Allah. Jadi memang manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan berdasarkan Bible untuk ada permusuhan di dalamnya. Kemudian ketika manusia itu datang, para nabi ditolak, maka terjadi peperangan. Yesus kenapa tidak melakukan peperangan? Karena pengikutnya cuma berapa orang. Gak mampu Yesus itu kemudian melawan tentara Romawi pada saat itu. Gak mampu. Pasukannya gak cukup. Sedangkan agama Kristen, sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu asalnya dari pembunuhan. Tidak ada Kristen
seketika tidak ada pembunuhan. Kristen itu berdiri di atas pondasi itu. Sekali lagi, agama Kristen itu agama yang dibentuk dari hasil pembunuhan. Andai saja Yesus tidak dibunuh, agama Kristen tak ada. Ayo, dari mana asalnya Kristen kalau Yesus tidak dibunuh? Tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Roma untuk membentuk satu agama baru bernama Kristen Katolik. Simbolnya salib, Tuhannya Yesus. Dua hal inilah yang menjadi kemudian titik awal berdirinya Kristen. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang, mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan Selamat siang, menjadi Hots. budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Ya, Siam, silakan. Ya. Tambah sedikit Ahi. Silakan. Jadi Ya, kalau terima saya kasih. lihat situasi dan kondisi pada saat itu, Yesus ini adalah gembel yang hidup di bawah tekanan penjajah. Boleh. Apakah saya ini tanggapi hujatan? perkataan Tidak. ini. Izin, Bentar bang, dikit bang, bentar bang. Izin menanggapi. Apakah saya menghujat? Tidak. Ketika Izin Yesus menanggapi. berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Jadi wajar Yesus itu tidak mengajarkan perang, tapi mengajarkan kasih. Gimana gembel mengajak perang? Perang itu butuh senjata, butuh tentara. Dia bukan pemimpin. Ya, jangankan jadi pemimpin, jadi RT aja nggak layak. Karena untuk bisa jadi RT dia harus punya tempat tinggal. Sementara Selamat kita siang, Hot. lihat, Oke, lihat ya pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat komentar dari Matthew Henry, di situ Yesus makannya itu dari belas kasihan orang. Dia hidup sangat melarat, makan dari numpang-numpang. Ya, tidak mungkin ada gembel mengajarkan perang karena perang butuh senjata. Bahkan Halo, Selamat siang, Hot. boleh saya tanggapin untuk perkataan beli ini? peluru, Boleh saya tanggapin? enggak ajarkan. Makasih. Oke, begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh, 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Sejumlah mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir, mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca. Itu yang saya temukan. Dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir. Karena di Al-Baqarah ayat 7, yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami, Yesus memanggil domba-domba yang hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu jemaah, jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya,
Anda masih berselawat kepada Nabi. Ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya Anda masih memohon kepada Tuhan, ke Allah, agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Jadi saya tidak masuk kepada hal-hal demikian. Tetapi di room ini begitu gencarnya mengomentari teologi kekristenan dengan mempelesetkan. Saya mengatakan ini karena memang saya baca ya arti sholawat Nabi. Saya artikan dulu di teks layar televisi dimunculkan itu. Artinya umat Islam masih memohon kepada Allah agar kepada junjungannya diberi rahmat dan keselamatan. Saya tidak mau mengomentari lebih jauh karena memang saya baca artinya itu. Karena memang umat Islam membacakan dalam bahasa Arab, ya. Tapi saya cari artinya. Oh, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan, ya. Oke. Jadi saya tidak begitu jauh dan dikatakan Allah dan malaikat dan umat bersolawat. Kata solat dasarnya adalah doa dan pengharapan, doa yang dimohonkan. Itu kata dasar solat. Jadi kalau bersolawat ternyata artinya bersolawat itu diartikan dalam bahasa ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau cuma tanpa ilmu, cuma modal congor kayak gini ya. Jadi gini, saudara Ando, ini agamamu itu yang harus kau tanggapi. Itu pernyataan saya yang saya ulang-ulang. Kristen lahir dari hasil pembunuhan. Kenapa enggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh, artinya apa? Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Ayo, Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh melanggar firman Tuhan. Dengan demikian agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal. Al-Quran itu bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini, bunuh Tuhannya sendiri? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Selamat siang. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Oke. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah, dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu, kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Oke, itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan
pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan hatinya, Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Nda. Mana? Oke. Iya, Ya. suara saya kedengaran? 2 Tesalonika Akhi, bawa Akhi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah dulu ada nubuatan. Kita jujur ya, kita tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang benar aja. Di mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Dijawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Pak. Jangan bolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu, Pak. Pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak Anda menjawab. Supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah Iya, dan sekarang Madinah. pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang Tidak ada nubuatan, tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus, enggak ada. Nubuatan yang terjadi. Hei, saudara, tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Maksud Gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Apa pula hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi?
Saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya kan mengatakan agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Boleh Yesus saya terangkan? menyangga kemudian? Kenapa Silakan. Yesus menyangga nubuatan itu? Begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Saudara, Anda memakai kitab Taurat, Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayapas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu Taurat, Mazmur, Anda ditanya belum jawab, woi. jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah lagi Bang ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu Di dalam kalau mereka tidak kekristenan, membunuh Yesus, tunggu dulu. sekarang saya tanya, kalau Nubuat mereka tentang tidak kehadiran membunuh, Yesus sudah dengar, ada. kalau Dan mereka apa tidak yang membunuh dialami di Yesus, dunia ini, makanya Yesus mengatakan saya menggenapi menggenapi. Sudah ada, silakan baca cuma. Anda sering Jadi mengutip, tunggu dulu. kalau tidak ada Mengutip pembunuhan, yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering bahkan Yesaya 5 akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Ada buktinya. Nggak ada akan datang di situ, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, Baca di sana. bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus Bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara agama Ando. Yahudi, agama Pertanyaan Kristen baru, saya, agama saudara Islam. Ando. Jadi saya tidak pelaku suka pembunuh. Dengar. ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan pelaku Anda pembunuh. siarkan ajaran agama Pelaku Anda. pembunuh Siarkan, Yesus itu tonjolkan pahlawan ayat-ayat atau kitab bukan suci bagi Anda. Kristen? Coach? Jangan berkhotbah menilai Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, Lebih. membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu Kalau adalah terlihat agama yang faktanya, dilahirkan dari perilaku hasil itulah pembunuhan. ukurannya. Dunia Tidak akan ini pernah damai. Anda bisa menghentikan saya. Saya Lihat di akan Timur paling Tengah sana. depan akan mengajarkan Bersama kepada seluruh kalian aja manusia, ribut. jangan menjadi Kristen, karena Sesama agama Kristen itu agama lain adalah ribut agama begitu. yang berdiri di Di Myanmar atas dengan- hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan.
Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Lah, Ngerti? berasumsi aja. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen, itulah agama pembunuhan. Paham? Itu kan Apa? dunia bukan. ini dikuasai Itu umat fakta. Kristen. Itu Dia fakta. berkati kepintaran Itu teknologi, fakta. Mana ada termasuk diberkati? pesawat mengangkut Mana ada haji diberkati? kalian pakai. Tidak ada hubungannya dengan Amerika, Kristen Inggris, pesawat. Jerman, Belanda, Tidak diberkati. ada hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Tuhan Sunat aja kagak. itu memberkati Makan babi kok kecerdasan, diberkati. ya. Bagaimana mungkin Coba diberkati lihat orang ke negara pemakan Islam babi Timur diberkati? Tengah sana. Penyembah Ini- setan kok diberkati? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin. Lihat Kamu menerima kemudian, hei, kamu menerima tumbal. Kamu menerima tumbal yang ditumbalkan iblis panggilan di itu udah atas kau penuhin pohon. cuma kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Alah, Ayo. Islam pun dari mana? Kau percaya dengan Makanya semua saya Muhammad yang bertanya, saudara. menghayal? Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? Islam itu ada. Dari semua Iya, Muhammad. saya Percaya kau bertanya. dengan si Muhammad itu Pembunuh, menghayal. pelaku Dari mana siapa pembunuhan yang terhadap dia Yesus? Ini nggak jelas nih si itu Nona ini. pahlawan Apa yang dibahas nggak atau kemana-mana dia. penjahat? Nah, ya si Juma juga kemana-mana. Anda Saya lihat bertanya masih di situ. Udah, Pembunuh kau tanya Yesus, udah. Islam pelaku kau itu pembunuhan, dari mana? Dari itu semua Muhammad. pahlawan Itu atau siapa yang penjahat? ngapain? Siapa Jawab. yang lihat? Tolong di mute Jawab. dong Nona dong. Nggak Jawab jelas dong. nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Oke, saya sudah Coba. begini ya. Anda tadi Pembunuh cuma Yesus itu menyinggung. pahlawan atau penjahat? Tunggu Jawab. dulu. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda Udah, berasumsi turun. Anda Turun. ke gereja, Saya sudah colok sampaikan. pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor. Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya. Anda tinggal jawab, karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara. Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman. Berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen. Berjasa, sangat berjasa para pembunuh Yesus bagi Kristen. Apalah arti sebuah Kristen tanpa pembunuh Yesus? Maka tolong mulai hari ini kalian cari kemudian nama-nama pembunuh Yesus, kalian nobatkan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ayo, apa jadinya kalian kalau Yesus mereka tidak bunuh? Ayo, kalian mau apa kalau mereka tidak membunuh Yesus? Ayo, dosa-dosa kalian mau diapain kalau Yesus tidak dibunuh oleh pembunuhnya? Ayo,
Kata Paulus, sia-sialah ajaranku kalau Yesus tidak Sia-sia. mati dan tidak Betul. dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Yesus Hilang. Aduh, kena lagi deh tuh. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Karena memang Kristen itu ya pondasinya adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri ya itulah yang nyalip itu dipertanyakan, apakah dia pahlawan atau dia ini penjahat. Kalau itu penjahat berarti Anda menikmati hasil dari kejahatan. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, tapi Anda asik menikmati hasil curian. Nah, itu yang terjadi pada Anda. Kalau pahlawan, nah, mantap lagi itu. Lanjut lagi Juma. jelas itu saudara. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, untuk itulah orang-orang ini membunuh Yesus agar Kristen bisa diselamatkan. Dengan kata lain, para pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas adalah pahlawan untuk saudara Ando tak berakal. Gitu. Oke, saudara Juma. Apalagi? Apa asumsi apa? Tadi saya sudah. Asumsi apa lagi? Saya kan bertanya sama saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Saya sudah terangkan, Anda tidak Apa? terima. Oke, Cuman saya ada sudah dua. katakan, Yesus Cuman ada melarang dua. membunuh. Musa Cuman ada juga dua. menerima larangan dari Tuhannya membunuh. Oke, Sekarang kalau kita kembali Yesus ke melarang membunuh, kitab pertanyaan sucimu saya, yang datang pertanyaan saya, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Jawab. Itulah manusia yang tidak taat kepada ajaran Jawab dia. Saya sudah sendal menyebutkan. jepit. Saya baca Orang di tanya Al-Baqarah. baik-baik. Hei, Al-Taubah. Aduh. Perkataan siapa itu? Coba udah diturunin aja ini, turunin daripada saya tampar mukanya pakai sendal, turunin. Kau ke gereja, aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau mau diskusi jujur, saya ladeni kau. Sayangnya kamu nggak mau jujur. Kamu nggak mau jujur. Sudah jelas-jelas Anda melilit lidah. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran kan? Pelanggaran. Agamamu berdiri di situ. Berarti agamamu berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Aneh. Manusia kucuk. Jangan membunuh, kata Yesus. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan membunuh. Artinya membunuh Yesus itu dosa atau membunuh Yesus itu menebus dosa? Ada yang bisa jawab? Saya wakili Kristen menjawab. Silakan. Kalau jujur, pembunuh Yesus itu pahlawan. Karena kalau tidak ada yang membunuhnya, tidak ada Kristen. Dan kalau tidak ada pembunuhnya, tidak ada penghapus dosa. Jadi pahlawan dan penghapus dosa. Berarti yang menjadi pahlawan Kristen itu adalah iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo, ada yang mau bantah saya? Silakan. Ayo maju jujur. Ayo maju jujur. Ayo, jujur. Ayo. Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya.
Bang Bantu Juma. saya. Saya mau nanya Bang Juma, yang membunuh Belanda yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh Pahlawan. Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau Tapi sebaliknya, Kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat. Oh, penjahat. Pintar Bang Juma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham, para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu, sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan. Apa ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen menyelamatkan, iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa? Bagi Kristen? Si jahat atau si baik? Buat Kristen sih baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini, biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak Ada guys, coba. Jangan sama habis nonton. Ayolah, Oten, jujurlah, diskusi, jujurlah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh kecuali aku bunuh aku, karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak. Kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, ingin ludahi muka kau. Banyuma, dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, ya benci bapak, benci ibu, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri.
Begitu saudara. Nggak usah cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan. Kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen. Yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible. Nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu? Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Bang Juma, kayaknya dia udah jujur. Coba ditanya lagi tadi. Juma, saya mau koreksi. Coba ditanya lagi. Pertanyaan saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar Anda jadi apa? Lukas 19. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana? Sebutkan ayatnya. Ayatnya. Tuh sudah ditunjukkan itu. Baca pakai gigi. Bacakan kalau dulu. matamu rusak. Apanya? Di ayat apa itu? Di ayat mana itu? Apa? Lukas 19 nomor 2074.400,345 FM. Tuh. Apa? Lukas 19:27, Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca. Pegel nih tanganku nih, cepetan. 19 ya. Oke, 19. Baca. Lukas 19 2.777.000. Kasih gitu ngomongnya. Ya baca makanya. Oh, Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Ya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Baca. Ayat Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya. Suduking. Saduki gitu dong, Suduki. Ini perikopnya pertanyaan perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan Perikop. tentang kebangkitan. Tunggu saya baca, itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Kau juga pelajari asbabul wurudnya, asbabul nusulnya kau pelajari juga? Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu? Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mendapatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Meow.
Saya kalau di mute terus mana sih di mute? Mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus Di dosa? Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang jelas jangan kau pelintir. Banyak ini suruh pilih A atau B nih. Jangan kau pelintir. Ada tuh. Yesus sendiri berkata jangan engkau membunuh. Itu yang Membunuh, sama oke. Pertanyaan dengan saya udah paham kepada itu. Musa di Taurat. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan ya. Anda harus Yang tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy Yesus ditanya. di Mekah sana menerima? Yesusnya ditanya, Tidak juga. oncom. Maka ada Yesus pendahuluan. ditanya. Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Nah, Yesus, sekarang gini jangan aja deh. membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya aduh, sekarang gini aja saya sudah terangkan, tidak ada Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dimuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Sekarang Yesus begini aja, itu, Juma. Begini aja membunuh kita. Yesus itu Begini aja cuma menebus dosa apakah Tuhan atau Musa menyebab dosa? dulu Abraham, kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus. Bicarakan. Abraham tidak menyembah mayat. Anda baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas di Siapa situ itu? tidak Yesus. disebut. Itu Yesus. Tidak disebut. Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, Di kalau Matius Paulus 19 disebut nggak di situ? 18. Disebut nggak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut nggak Paulus? Pendiri agama Kristen Pendiri Paulus, Abraham pendiri dan Islam Nabi Musa Muhammad, punya. keturunan Nabi Ismail. Sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus Islam ini? belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Islam belum ada. Kalau baju gua minta dikik gua kick. Ya. Ya udah, Diki, Lalu kamu ke dikatakan, gereja aku saja, Allah Abraham, Allah kumpulkan, Ishak, kemudian andai aku. kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam, mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang, kalau cuma cari menang-menang, nggak bisa kau hadapi saya paham Biblemu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Biblemu sendiri. Tak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin. Ini muncul-muncul agama membunuh. Di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya... Bahlul. Kau ngerti Bibel aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bibel juga ada perintah membunuh begini, begono, begini, begono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya kacau. Mending kau belajar dulu, belajar. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Tapi dia tidak melihat latar belakang kondisi Yesus pada saat itu. Kalau kita baca, seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 8 ayat 20, lalu kita lihat dari komentar Matthew Henry, itu Yesus ini digambarkan di situ oleh Matthew Henry itu orang yang sangat melarat. Mau meletakkan kepala saja nggak punya bantal.
hidup dari belas kasihan orang. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kasar, gembel di bawah tekanan penjajah Roma. Mungkinkah gembel yang hidup di bawah tekanan tentara Roma ini mau berulah, mau mengajarkan yang aneh-aneh? Ya mati, sia-sialah. Jadi tidak mungkin dia bisa mengajarkan perang, tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tetapi seandainya waktu itu Yesus mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya, Lukas 19 pasti akan dia jalankan. Perkataan dia di awal-awal pasti dia laksanakan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku, tetapi pedang. Nah, itu pasti dijalankan oleh dia. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Itu pasti dia jalankan. Tetapi dia sadar karena pengikutnya cuma 12 mau ngajarin perang. Gak mungkin, bos, gak mungkin. Mau perang pakai lidi. Perang itu butuh senjata. Perang itu butuh bala tentara. Yesus muridnya 12, gembel. Gimana bisa ngajarin perang? Mau perang pakai lidi atau pakai anggar? Hah? Pakai toyak. Tentara Romawi pakai tombak, pakai meriam. Mampuslah kalau Yesus ngajarin yang keras-keras. Kasih yang sebenarnya itu, yang dahsyat itu, ketika dia mampu membalas tapi tidak dipakai. Contohnya Rasulullah, ya. Ketika di Mekah selama 13 tahun di bawah penindasan oleh bangsa suku Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah mampu membalas pada waktu penaklukan kota Mekah, tidak satu tetes pun darah menetes. Disitulah Rasulullah membuktikan kasihnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Tetapi kalau kasih dalam keadaan tertindas, apa hebatnya? Mau membalas tidak punya daya. Mau balas tidak punya modal. Mau balas pakai apa? Yang ada ya kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wajar. Namanya juga gembel, hidup di bawah penjajahan. Mau aneh-aneh. Mampus. Lanjut. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini ya. Multinya mati kok nggak bisa naikin orang. Bang Juma. Oh, Siap, Paman. Ini Bang Juma, tolong Bang Juma. Ini ada minta tolong nih. Hari Jumat katanya nih. Mualaf. Bang Zuma, bisakah surah Al-Kahfi Bang Zuma supaya Adam? Allah. Iya, Bang. Itu telepon apa Bang Andi? Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga. Dikomakan dia nih, Bang. Dikomakan dia lagi. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, Bang. Ini cemburu nih Tuhan kalian kalau kalian nyembah lain. Tuhannya Yesus nyembah. Terus masalah di mana? Itu tanya. Iya betul. Bang artinya betul, Bang. Betul. Artinya. Terus masalah dengan kalian kenapa? Terus ada apa dengan Kristen? Kenapa Kristen? Bang Yesus di sini Bang mengajarkan Bang. Kita tuh katanya gini kan, ini pada zamannya nih ya, kita tuh diajarkan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu gitu. Jangan kalian buat aku sebagai Tuhan. Hah? Jangan? Abang bisa baca nggak? Coba abang baca. Baca saja, terus kamu kecil betul itu di layar kecil. Baca saja. Pertanyaan kamu tuh apa gitu loh? Pertanyaan kamu apa? Klaim kamu apa? Tuduhan kamu apa? Berarti gitu loh. ya Miardan dibawa naik badan itu saya kosongkan satu slot buat kamu naik. Ya. Keluaran 23 itu Tuhan suruh nyembah dirinya tuh. Keluaran 23 tuh, baca itu. Bang Raja kayak mana Bang Raja? Ini belum Bang Jibril loh mengkupas ini Mas. Enggak, Tuhannya lebih dari 2. Ya. Sudah dikatakan Tuhan itu Esa. Ya, Miardan minta naik tekan multi. Miardan di bawah tolong tekan bersama multi. Aku tidak ada jabat-jabat kau, naik kau ke atas. Akun kau privat. Ya, naik Miardam. Kalau Tuhannya Pak Egel siapa? Yesus katanya. Giliran di ayat ini di sini dibilang kan Allah yang membangkitkan Tuhan dia nggak terima katanya.
Tuhannya katanya Esa, dia nggak tahu arti Esa itu. Siapa yang tidak terima? Pak Egel, Tuhanmu Kan siapa? klaim kamu sendiri itu. Pak Egel, Tuhanmu Saya siapa? tidak mengatakan apa-apa tadi kok. Pak Egel, Tuhanmu siapa? Bapa di sorga. Bukan Yesus. Yesus Tuhan. Tadi Yesus, sekarang Bapak di sorga. Pak Egel, tentukan dulu Tuhanmu siapa? Santai, Mbak. Santai aja. Jangan Iya, jangan santai. santai satu-satu. Santai, iya. Saya Tuhanmu saya jawab, nah baru disanggah. Tentukan. Silakan begitu. Iya, siap. Tentukan sekarang Tuhanmu siapa? Santai aja. Tuhanmu adalah Bapa di surga. bukan Yesus. Yesus Tuhan yang kita sembah. Yesus Tuhan yang bukan Tuhanmu. Kamu kan sudah sering dengar nih Tritunggal. Ketika kami menyembah Yesus, kami menyembah Bapa di surga. Ketika kami menyembah Bapa di surga, kami juga menyembah Yesus. Ada berapa Tuhan di situ? Bang Jibril, ada tuh berapa Tuhan situ Bang Jibril? Bang Jibril kalau udah itu susah itu Bang Jibril. Begini saya jelaskan. Bisa saya jelaskan? Jelaskan. Oke. Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketika ada Bapa di dalam Yesus, ya kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ketika kami menyembah Yesus, tentu saja kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Kenapa nggak nyembah Adam aja, Pak? Karena memangnya ada Bapa di dalam Adam. Memangnya roh ada Adam, Bapa di dalam roh Adam yang niup siapa? Tuhan, Bapa. Hah? Terus? Berarti ada roh Bapa di dalam Adam. Semua manusia memiliki Roh Kudus. Karena makanya apa bedanya? Nanti saya mati juga rohnya diambil, bukan saya yang mati. Tapi loh, bedanya di mana? Iya. Bedanya di mana? Bang Jibril. Di dalam kotak ini ada balsem. Berarti Tuhan ada dalam bahasa begitu ya maksudnya? Enggak, tapi sayang kalau Bang Igel ini ngebahas. Maksud kamu mau kamu samakan Tuhan dengan balsem? Bagaimana sih? Iya, makanya Bang Igel. dari tadi saya dengerin Abang sayang banget kalau akademisi kayak Abang kan gaya bicaranya apa segala macam kan kayak akademisi. Kita boleh nggak ngomongin agama kita berdua dengan secara akademisi? Begini. Bisa, tapi kamu akademisi juga. Jangan kamu belepotan menuduh mengklaim bernarasi sendiri. Iya, ayo. Tadi kan begitu Abang naik kan Abang bilang tergantung hostnya atau tergantung yang ada di sini mau bahas apa. Gimana kalau kita bahas transmisi kitab suci, Bang? Akademisi ya. Jangan angan-angan cita-cita ya. Apakah Injil saja, Bible saja, atau Al-Quran juga? Al-Quran, saya kalau bisa Bang, saya menjelaskan Al-Quran dulu. Baru Abang tiru cara penjelasan saya. Boleh silakan, boleh. Tapi nanti sama ya Bang ya, Abang menjelaskannya juga sama seperti saya ya. Ya kita nanti apakah bisa saya sama dengan kamu cara penjelasan, karena kan berbeda. Al-Quran dengan Bible kan berbeda. Enggak, kalau saya kan meninjaunya dari segi keilmuan yang jelas kan. Maksudnya dari carbon dating, dari transmisinya, dari saksinya, dari kalau carbon dating kan nggak bohong ya Bang ya. Abang tahu carbon dating kan? Carbon dating itu bagaimana? Pembusukan kertas. Oh, berarti masalah berarti kan yang tahu ini kan ahli sejarah artinya ya. Betul. Tapi kan kita pakai literatur, makanya kita pakai yang. Oke, ya lanjut aja. Oke, saya buka dulu datanya. Saya buka dulu datanya sebentar ya Bang ya. Oke. Jadi di sini Bang. Di sini Abangku. Ini Al-Quran, ini catatan saya sendiri tapi nanti kita bisa verifikasi. Saya bikin timeline di sini Bang. Di sini tahun 571 Rasulullah lahir. Nggak ada akhlak banget ya. Orang ngomong Rasulullah lahir 571. Ayat pertama turun 610. Habis itu beliau meninggal di tahun 5632. Berarti kertas-kertas atau manuskrip-manuskrip yang ada di antara beliau menerima ayat pertama sampai beliau meninggal itu mesti ada. Untuk kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip ini benar, ya nggak? Di sini contoh ada DAM 0127.
Kalau saya buka dari islamicawareness.org, di sini ada Quranic manuscript, di sini ada radiokarbon, carbon dating. Radiokarbon dating ini dia keilmuan secara laboratorium untuk menentukan busuknya sebuah kertas. Jadi umur kertas. Jadi akurasinya ada range-nya, nanti ada akurasinya. Ini contoh kita 0127 DAM 0127. Ini ada kodeks tertuanya. Di sini ditulis it has 95% probability belongs to the between 578669. Mana Al-Qur'annya? Ini. Di sini ditulis datednya mid first century of Hijrah. Ini ada dari Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya. Nah, begitu di carbon dating ini, dari tadi ya tulisannya 578 ke 669. Kalau range-nya kita ambil tengahnya, berarti itu di 623. Rasulullah meninggal di 632. Berarti ini ditulis 10 tahun sebelum beliau meninggal. Dan ini terus carbon datingnya, ada beberapa manuskrip yang jelas. Nah, begitu kita lihat timeline-nya lagi, di tahun 632 di bulan Desember Rasulullah meninggal dan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman ini mengumpulkan. Ini bukan beda zaman ya Bang ya. Utsman ini menantu langsung sahabat Rasulullah langsung dan penghafal juga. Utsman, Umar dan Abu Bakar menyatukan menjadi kitab. Saya kalau lihat di sini tetap di Quranic manuscript ada beberapa kopi. The Quran of Uthman at Tasakh, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. Isinya itu lebih dari 99%. Ini kalau kita buka. Ini kalau kita buka, yang ini ya. Ini kebetulan, taruh sini aja. Ini kebetulan, ini sama ya Bang ya? Kelihatan sama nggak? Kelihatan sama nggak Bang? Bentar Bang, dia ngopi Bang Jibril. Enggak. Lagi ngopi dia. Ngopi dia. Lanjut. Ya lanjut deh, saya dengarkan aja. Iya, ini Abang dari penglihatan Abang sama nggak? Abang Eagle? Dari penglihatan Abang sama nggak ini? Saya kan tidak bisa pastikan soal tidak. Oke. Katakanlah sama. Oke. Di sini saya ada 822 halaman. Di sini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau saya mau ngecek as per di sini di carbon dating ini di abad 7. Abad yang sama dengan Rasulnya. Nah, begitu saya buka di sini surat 110 atau 111. Saya cek juga di sini, saya buka Al-Qur'an yang sekarang. Saya buka surat 110. Habis ini kita lihat di sini 110 ya. Ini kejauhan saya taruh sini aja. Ya. 110 ini. Saya zoom dulu. Ini di sini bismillahirrahmanirrahim. I da ja a nas ru lo hi wal fath. Sama ijazah anasrullah hi wal fath. Ayat keduanya waro. Oke, kita ini udah 111 ya. 110 ya. Bang Trireta noise. Kita coba itu tadi 110. Kita coba 111. Nyelam. Kita coba 111-nya. Iya, Bang astagfirullah. Bang Trireta noise, Bang. Di-mute aja dulu Trirealita. Di 111-nya ini sama ya, saya buka 111 juga. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ta bat yada dan seterusnya. Ini 110, 111, Abang mau ke 113 juga bisa dan seterusnya. Jadi saya bisa memverifikasi ini yang sudah di carbon dating 1 abad dengan Rasulnya. Ini Al-Quran yang online
Yap. Turun aja deh. Ini seabad dengan Rasulnya di abad 7. Ini Al-Quran yang sekarang saya cek. Nah, itu contoh transmisi kitab suci Al-Quran. Dan ini sekunder, primernya kita hafalan. Kalau abang mau tahu juga soal hafalan kami itu mesti diverifikasi. Ini contohnya, saya tunjukin sekarang. Ya. Aduh, jangan dinaikin yang berisik-berisik dulu, entar dulu deh. Ini contoh. Ini kamera depan saya, kamera belakang muka saya sama aja yang kayak dia. Jadi ini salah satu penghafil-hafiz Quran. Di sini ada sertifikat, ada ijazahnya. Nah, isi ijazahnya akan ditunjukin. Di sini ditunjukin. And every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my... Nah, di sini dikasih tahu kita bahwa ini akan diisi nama dia belajar dari syekhnya ini, habis itu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, terus sanad atau chain of narration-nya. Who studied from another sheikh all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah. Jadi dia mundur 1400 tahun sampai ke Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat Rasulullah langsung. The great companion of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'ab. Dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 orang pertama yang hafal Al-Quran. Who got his ijazah from none other than Ubay dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi chain of narrationsnya jelas, dari siapa dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa. Nah, kan kita tadi kita udah setuju, kita bahas soal transmisi kitab suci ya Bang ya. Habis itu ini nggak cuma Injil. Nah, kalau Al-Quran begitu Bang. Nah, Bang Igel coba sekarang ceritakan bagaimana seorang Yohanes mencatat dan mentransmisikannya sampai abang pegang sekarang. Silakan abangku. Oke, thank you, sip. Nah, kalau tentang itu, tadi tentang Al-Quran ya, tapi ini kalau saya lihat dari penjelasannya, berarti ini hasil penelitian dari siapa tadi ya? Siapa bicara tadi itu? Siapa tadi? Saya Om J. Bang J. Bang J. Tadi Bang Jibril ya tadi yang meneraskan. Tapi itu dari penelitian Bang Jibril sendiri ya? Pencarian saya sendiri, ilmunya udah di luar sana. Oke. Nah, kalau saya tidak punya data seperti itu, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Jadi saya kalau masalah transmisi yang seperti disampaikan Bang J tentang Alkitab, tentang Bible, saya tidak punya datanya. Karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Begitu Bang J. Tapi kalau sedikit yang bisa saya tanggapi bahwa ada beberapa informasi yang saya dapat dari TikTok juga, dari YouTube, bahwa Utsman bin Affan ya, yang mengumpulkan semua naskah-naskah atau menuliskan Al-Quran seperti dipegang sekarang. Menantu langsung, betul. Ya, yang sumbernya dari banyak, dari sahabat langsung, betul. Ada yang dari penghafalan, ada yang dari tertulis di kulit kayu kurma, ada dari kulit. Itu yang tadi saya tunjukin abangku. Kulit onta dan di dinding. Nah kemudian saya juga mendengar infonya bahwa Al-Quran kemudian disatukan di Mesir karena dari berbagai negara itu ternyata Al-Qurannya berbeda-beda. Tunggu, disatukan di Mesir abangku. Gimana? Disatukan di Mesir. Utsman itu di Madinah dan Mekah. Bukan Utsman. Ini kan Utsman kan penulisnya pertama kan. Tapi kemudian bukan, yang penulis pertamanya Zaid bin Sabit. Ya.
kan yang mengumpulkan menjadikan bukan Usman bin Affan itu kan mengumpulkan menjadi kitab Al-Quran seperti sekarang. Nah kemudian saya mulai informasi beberapa tahun kemudian ketika Enggak, ini abang agak aneh ini bang. Abang tajam terhadap penjelasan saya, sementara abang nggak tahu sama sekali soal Bible abang. Kok abang tajam ke sini tapi tumpul ke kitab abang sendiri, gimana nih bang? Loh, kan saya katakan saya mendengar di TikTok juga. Oh, katanya gosip-gosip gitu ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak oke, apa-apa. oke. Ini kan informasi saja. Siap. Saya tidak mengatakan ini benar loh ya. Siap. Saya informasi. Dan kemudian setelah masyarakat Muslim itu banyak berkembang di berbagai negara, ada pertemuan di Mesir. Ternyata 1924 betul nggak? Ya. Al-Quran berbagai negara itu berbeda-beda. Kemudian disatukan di Mesir, bentuk menjadi disamakanlah. 1924 betul nggak bang? Yang dipegang sekarang. Jadi kan ada berbeda-beda versi Al-Quran. Sebentar, yang lain tenang dulu, Nah, ini informasi yang saya dengar loh ya. Saya tidak mengatakan itu betul atau tidak. Tapi itu sendirilah. Kemudian di Mesir itu disatukan versinya. Yang menjadi Al-Quran yang sekarang. Yang 1924 betul nggak bang? Iya. Artinya kalau itu betul, berarti kan ada banyak versi Al-Quran sebelumnya. Oke. Begitu. Ini sebenarnya kalau fitnahan tanpa data gini kan saya mestinya bisa sapu aja ya, kayak apa sih lo nggak ada datanya, mana data lo nggak ada. Tapi saya bisa membuktikan kalau Al-Quran kami ini memang untouchable ya. Di sini saya ada data bang. Abang bilang tadi Al-Qurannya 1924 ya. Berarti saya tinggal tunjukin Al-Quran sebelum 1924 ya. Di sini saya ada Al-Quran abad 19, 18, 17. Nah ini salah satu aja saya buka, ini random aja ya. Nah ini Al-Quran tahun 1168. Berarti Masehinya 1754 ya. Berarti sebelum 1924 ya. Di sini lumayan lengkap. Ini kita sama kayak tadi, kita mundur aja, kita buka aja surat-surat pendeknya. Ini abad 17 ya bang ya, abad 17-18. Ini saya buka 2 halaman terakhir aja, atau 3 deh, 3. Buka ntar ya. Kok kecil? Kurang gede. Nah, ini. Ini Al-Quran yang abad 18, Bang, sebelum 1924 ya. Seperti fitnahan Abang tadi. Di sini kita bisa baca. Mana? Bentar. Ini surat apa nih? Bentar. Dulu. Antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Itu surat Al-Fil. Aku lagi nyari yang tadi kita 110 ya tadi kita buka. Tadi kita buka 110. Kita Muslim, kita bacanya gila-gilaan man. Idza ja'ana bukan bukan. Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Wah, aku buset. Bukan. Iya itu Al-Asr betul. Al-Asr. Itu dia Bang. Hah? Itu dia tadi. Ida Zalan. Bukan, ini Jalzul Zilah. Itu Jalzul Zilah itu sama itu.
pola ditaruhkan. Oke, abad yang lain deh. Buset, susah banget bacanya. Karena ini belum ada mesin print, jadi gila-gilaan kalau nyarinya. Tapi saya suka memang nyarinya manuskrip abad 17 yang ada Bang Jip. Iya, makanya sabar. Ini dari Iran tahun 1680 ya. Nih. Ya, internet gue. Bentar. Nah, ini lebih enak bacanya. Kul a'udzu birabbil falaq. Oh, falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad. Ini tabat. Nah, ini tabat nih yang tadi. Ini Bang, ini surat 111 Bang. Tabat yada abi lahabiu watab. Ya, habis itu kita ke lembaran sebelumnya. Nah, nih. Ini yang tadi nih. Idaja anasrullahi wal fath. Ini abad 18 Bang. Kalau ada fitnahan tadi abang bilang 1924 baru dikumpulin. Ini udah ada Bang, abad 18. Sama seperti yang Utsman tadi. Mana Utsman tadi? Sama seperti Utsman tadi, sama seperti Al-Quran yang sekarang saya buka. Di mana tuh Bang fitnahan abang? Abangku? Oke, sudah dijawab. Iya. Oke. Iya, udah saya jawab deh Bang. Sebelum 1924, ini Al-Qurannya sama Bang. Ini Al-Quran tahun 1680. Kalau abang mau tahu lokasinya, ini ada di New York, di Columbia University. Ada di Rare Book Manuscript and Library. Ya? Tetap. Putus-putus abangku. Abangku. Ya, Egel. Apakah monitor suara saya? Ya, baru masuk. Saya di monitor. Ya, Ya. baru masuk gimana? Ya, jadi informasi yang saya dapat, tapi yang saya dapat dari TikTok juga gitu kan, dari media sosial. Iya, barusan saya udah bantah Bang fitnahan itu. Bukan ini, bukan dia dibuat lagi di Mesir, tapi dijadikan satu versi karena dari berbagai negara. Itu berbagai versi Al-Quran gitu. Tadi saya barusan tunjukin Al-Quran yang dari Iran tahun 1680, abangku. Sama seperti Al-Quran yang saya tunjukkan dengan Utsman dan saya cocokkan dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Saya baru bantah fitnahan itu Bang. Abang paham nggak? Oh iya. Iya, bisa. Mantap. Menggunakan satu bahan dari Iran gitu kan? Iya. Gimana dari negara lain? Oh, abang mau abang semua. Misalnya, saya buka. Saya tidak minta itu. Oke. Bisa juga. Saya bisa buka juga yang lain. Kalau abang mau. Di Iran kan seperti itu. Ya, terserah. Ini kan hanya karena apakah itu dibantah atau tidak, karena itu kan sebuah fakta. Kalau memang pernah terjadi hal itu di Mesir, pernah terjadi ada penyatuan versi yang sama karena ada berbagai versi, berarti itu sebuah fakta gitu yang tidak perlu dibantah dengan pembuktian karena kalau itu pernah terjadi. Nah, apakah itu pernah terjadi atau tidak, itu saja. Yang 1924 itu sebenarnya itu cuma perpindahan tempat print Bang. Itu toh, tapi kalau isinya, ayatnya, surahnya nggak berubah. Oke, mantap. Terus gimana, abang? Tadi kan abang bilang dua arah. Malah saya bilang, oh enggak, Al-Quran aja dulu, abis itu baru bahas Bible. Nih, kayaknya Al-Quran udah kelar nih. Bible gimana Bang? Iya. Bagaimana? Gimana transmisinya?
transmisi ini bagaimana? Coba kita istilahkan transmisi. Rupanya tadi tentang sejarah yang dimaksud rupanya ya. Transmisi Al-Quran rupanya tentang sejarah pencatatan atau penulisan kitab suci ya, antara Al-Quran dengan Injil rupanya. Enggak, transmisi Bang, seperti yang saya jelaskan tadi, Rasulullah kan lahir 570. Habis itu beliau menerima Al-Quran ayat pertama 610. Meninggal di 632. Berarti manuskrip Al-Quran yang ditulis di zamannya itu ada dan lengkap. Habis itu saya cocokkan Al-Quran yang waktu di zaman Rasulullah dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Nah, abang kan nih Kristen-Kristen ini kan selalu mengklaim, kitab kami ditulis saksi langsung, sadis ya kan, Yohanes, Lukas, Matius. Nah, catatan Yohanes, Lukas, Matiusnya itu di mana Bang? Kalau boleh tahu. Catatan-catatnya itu, catatan itu. Iya, di mana itu Bang? Jadi kita berbicara tentang sejarah masing-masing kitab suci artinya nih ya. Iya, transmisinya, betul, transmisinya bagaimana? Jadi tinggal saya paham ya. Jadi saya bisa cocokkan dengan Bible yang sekarang gitu. Yang sekarang. Ya, kalau bicara tentang kitab suci Bible atau Injil yang kami sebut Alkitab. Nah, itu kan dikanonisasi atau dikumpulkan oleh Jemaat Katolik. Jemaat Katolik yang membukukannya menjadi Alkitab yang kami pegang sekarang, apa disebut Bible. Tentu saja Gereja Katolik lah yang mempunyai manuskripnya itu, keaslian dari tulisan-tulisan itu, naskah-naskah aslinya ya tentu saja dari Jemaat Katolik yang memegangnya. Itu. Katolik berarti di Vatikan ya Bang ya? Ya mungkin ada di Vatikan. Apakah semua ada di Vatikan? Saya kurang tahu karena saya belum pernah ke Vatikan juga untuk melihat naskah-naskah aslinya itu. Atau kita bisa ke Google kali di mana saja. Tapi saya kan tidak pernah melakukan riset-riset seperti yang kamu lakukan Bang Yidul lakukan. Oke. Nah, jadi kalau saya buka Bang, Vatikan ya. Kalau di sini ada dg.vatlib.it. DG ini artinya digital, Vat ini artinya Vatikan, library ini artinya perpustakaan, .it. IT ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library Bang. Di sini ada puluhan ribu naskah. Tapi yang tertua itu kita bisa lihat itu namanya Vatikanus Bang. Codex Vaticanus. Nah, tapi ini datednya Bang, carbon datingnya itu abad keempat Bang. 400 tahun setelah kejadian. Itu gimana Bang cara mengimani kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian Bang? Kitab yang diyakini itu coba dicek apakah itu naskah-naskah yang ditulis 400 tahun kemudian atau yang ditemukan. Seperti itu. Ditemukannya di abad ke-16 Bang. Ditulisnya di abad ke-4. Oke. Kan yang tertua kan namanya Sinaiticus sama Vaticanus. Ini saya buka langsung aja. Ini dari sini. Ini dari codexsinaiticus.org ya, langsung Codex Sinaiticusnya. Ini disponsori oleh The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Jadi kalau kita ke about Codex Sinaiticusnya, di sini dijelaskan. Nih, saya translate. Di sini dibilang Bang, Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis, bukan ditemukan Bang, ditulis pada pertengahan abad ke-4. Ditulisnya Bang pada abad ke-4, berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal Bang. Yang paling awal berarti kita artinya tahu dong, nggak ada yang lebih awal daripada ini paling awal. Di situ Pak. Nah, jadi yang paling awal Bang, salinan kan? Itu ditulis salinan. Itu ada isi kata ya, salinan betul. Kan? Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Ya, salinan yang paling awal. Berarti kan ada naskah aslinya. Kan berarti ada naskah aslinya kan? Ini saya yang naik atau kayaknya enggak, bagus. Ya, di situ dikatakan salinan kan? Salinan asli. Berarti kan ada ya, naskah aslinya. Betul.
yang Ya, yang betul. mungkin dari bahasa Yunani ditranslate dari Ibrani ke Yunani misalnya, atau ke translate ke bahasa Romawi Betul. misalnya, Betul. seperti itu. Betul. Berarti ada naskah aslinya. Betul. Asumsi kita ya. Ya. Iya, asumsi kita ini ada salinan dan ini salinan tertua dan ada originalnya. Nah, yang saya mau tanyakan di mana nih originalnya? Ya, gitu. Di mana itu, Bang? Di mana original? Saya tidak bisa jawab itu di mana originalnya. Saya tidak bisa jawab. Oke, siap. Berarti kita nggak bisa bahas transmisi kitab kan suci saya berarti tidak bisa dari jawab karena awal. saya tidak melakukan riset. Ya, siap. Kalau yang dimaksud transmisi seperti itu ya saya tidak bisa jawab. Memang. Siap. 8 kali ya saya ya. Ya udah berarti selesai di situ daripada. Oke, siap. Sudah situ aja. Karena mungkin bukan dengan saya kalau mau bicara tentang itu, mungkin dengan memang orang-orang teologi yang mendalami sejarah seperti itu. Mantap. Dari teman-teman yang lain. Mantap. Berarti selama ini abang mengimani aja ya, memang saksi matanya yang menulis gitu ya. Oh iya, saya mengimani itulah, mengimani. Dasar kitab sucinya imani saja. Mantap abangku. Silakan yang lain Kang Chan, Kang Dato atau yang lain. Kalau cuma saya susah. imani saja saya gimana mau berdiskusi. Sementara imani saja secara primer nggak ada yang bisa tunjukkan. Bahkan kita buktikan kok di dalam contoh Markus 9:44 dan Markus 9:46. Di situ tidak ada original teksnya. Nah, kenapa tiba-tiba ada? Kan tadi dia aku bilang kan, Bang Ejil. Tadi dia aku bilang jangan sama Bang Jibril. Ini Bang, ini contohnya paling sederhana Bang. Bang Jibril Bang, kalau masalah itu Bang. Nih saya buktikan Bang, saya beli buku nih. Saya punya buku. Bentar dulu saya ambil bukunya. Oke, lanjut. Ini buku saya Bang. Ini buku saya. Betul Bang Sar. Ini. Ini Bang, ini saya punya buku ya. Bukan buku Bang, ini buku Bang. Izin Bang Jibril, saya Bang Jibril ya. Silakan abangku, silakan. Iya. Ini saya punya buku Bang. Punya buku. Ini buku dokumen promosional kitab. Dokumen promosional kitab ya. Ini bukunya. Di sini ada Bang. Jelas di sini Bang. Jelas di sini. Markus 15:28 ini tidak ada Bang. Kosong Bang. Kita lihat di original teksnya Bang, nggak ada Bang. Nggak ada ini. Kenapa di LAI ada? Nih. Markus 19 kosong. Injil Lukas 17:36 kosong. Nggak ada Bang, nggak ada Bang. Terus saya buka lagi. Injil 23 Lukas 23:17. Ini kosong Bang. Penyatat kan. Saya buka lagi. Kisah Para Rasul 28:29. Kosong Bang. Dari mana dapat Bang asli yang sekarang Bang? Nih, saya buka lagi Bang. Banyak Bang. Jawaban amannya dari bapak-bapak gereja. Betul nggak, Iya Bang nih. Iqbal? Yang diperlihatkan itu kan bukan original. Ini dari mana Oke. Itu kan juga saling salinan. Oke, saya tunjukin. Teks itu. Nomor-nomor Oke, saya tunjukin. Itu kan kitab-kitab. Oke, saya tunjukin original teksnya Dato ya. Iya. Silakan Bang. Saya tunjukin. Ini kita buka dari Markus tadi ya, Mark 944. 16 Markus 16 ini cuma sampai 8. Sekarang kita 19. buka. Enggak, sebentar Bang, sebentar. Kita buka. Iya, sebentar Bang. Kita buka Markus 16. Nah, kita buka Markus 16 di sini.
di sini. Ini di sini sampai 20 ya. Ya. Nah, tapi begitu kita buka original teksnya, di sini Markusnya cuma sampai 8. Habis itu langsung ke ini Markusnya cuma sampai 8 nih. Begitu kita klik cuma sampai sini. Ini kosong nih. Nah, kenapa? Berarti ini dapat dari mana nih? Nih. Ya itu kamu buat juga bukan original teks. Itu Original teks, Bang. Yang ini kan original teks. Itu kan salinan juga. Iya, salinan. Ini salinan tertua, Bang. Iya. Sinaiticus tadi. Sinaiticus. Iya. Salinan itu kan banyak. Iya, salinan tertua, Bang. 8. Iya. Tertuanya cuma sampai 8. Salinan saja, bukan original. Ya kan ada original teksnya juga. Nah, makanya kita mau lihat yang original itu yang mana ya? Abang bilang apa nggak ada. itu susahnya kan kita. Ya susah memang karena saya bukan mempelajari di situ. Saya bukan ahli sejarah dan saya tidak melakukan riset seperti itu. Siap. Saya bukan ahli sejarah Kristen. Dan saya tidak pernah melakukan riset. Siap. Ya udah kita ngomongin ini aja, ketuhanan aja deh, ketuhanan. Ya enggak apa-apa deh. Karena ketika kita melakukan riset itu kan sebenarnya ketakutan hanya untuk membuktikan bahwa agama saya ini betul. Kan ketakutan sebenarnya. Kok bukan ketakutan dong? Ketakutan kita tidak. Bukan. Teologi, Bang. Iya, Teologi itu mesti sesuai dengan sejarah, Bang. Kalau enggak teologi doang enggak sesuai dengan sejarah, namanya angan-angan sama cita-cita. Betul. Sejarah. Betul. Kita tidak perlu membuka Alkitab sebenarnya. Kita bisa dari sejarah juga bisa tentang Yesus dari catatan sejarah bisa. Betul. Bisa sih. Kayak kota Mekah. Kota Mekah. Apakah ada sejarahnya? Kota itu berdiri? Tidak ada. Tidak pernah ada sejarah. Abang yang nggak tahu atau nggak ada? Tidak pernah dibuktikan ada sejarah Mekah. Tidak ada puing-puingnya, tidak pernah ditemukan puing-puing. Puing-puing kalau udah hancur dong, kan Mekah kotanya masih ada. Abang gimana? Ya sudah, memang tidak ada fosil-fosil barang pernah ada. Kan kotanya masih ada. Gimana ada puing-puingnya kalau kotanya masih ada? Baru. Itu kota baru. Oh, enggak. Jadi karena abang buta sejarah, abang pikir nggak ada gitu ya? Memang tidak ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa pernah ada peradaban di Mekah. Nggak pernah ada. Peradaban kuno tidak pernah ada. Ahli sejarah buktikan ada peradaban kuno sejak zaman Abraham misalnya. Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada. Kalau Musa pernah ke Mekah, abang nggak tahu juga. Iya, bukti-bukti bahwa ada kota di zaman Musa itu belum ada. Nggak ada. Tidak ada bukti-bukti sejarah. Oh, oke. Ini dalam penggalian pembangunan kota. Oke. Ini saya buka aja ya. Ini kalau abang memang buta sejarahnya ya nggak ada masalah juga sih. Tapi saya buka aja dari ini Ptolemy Geografi. Ini map tahun 150, Bang. 6 abad sebelum Rasulullah ya. Ptolemy Geografi. Ini berarti peta abad 1, abad 2 ya. Kita klik di sini, Mekah sih mestinya di sini ya. Di sini ada namanya Makoraba. Aduh. Emang kafir-kafir nggak ada akhlak gini nih. Nih, ini namanya Makoraba, Bang. Bukan. Tadi ada yang naik, tiba-tiba motong. Saya dahlaknya gimana? Coba. Tadi ada yang naik, tiba-tiba motong. Oke, lanjut. Di sini, Bang, abang lihat ya, Ptolemy Geografi. Ini peta abad 2, Bang. Begitu saya buka, di sini ada namanya Makoraba. Peta abad 2. Nah, begitu saya buka Oak and Rock Geografi, di sini dibilang Makoraba itu kota di Arabia Felix. Nama lainnya
Jadi jelas ya Bang ya, dari abad 2 udah ada Mekah ya. Bang, aku dikit nambahin boleh bang? Zaman Abraham. Bang Jibril, dikit nambahin Saya boleh? bilang bukti-bukti sejarahnya. Peninggalan ini, peninggalan Bukti-bukti apa? Tunggu sebentar. Ya, bukti-bukti arkeologinya kan nggak ada memang. Arkeologi apa yang Abang perlukan? Pernah ke sana? Arkeologi banyak lah, namanya arkeologi banyak. Bukti-bukti pernah ada peradaban di situ, pernah ada kota Mekah. Kotanya masih ada Bang, kok mau puing-puing kota yang masih ada gimana sih? Di Indonesia ini banyak loh kota baru. Yang di zaman Majapahit tidak. Oke, Abang, puing-puing kota Jakarta mana ya Bang ya? Seperti itu. Kenapa? Ini saya di Jakarta. Puing-puing kota Jakarta ada nggak Bang? Oh, saya tidak mengatakan bahwa kota Jakarta itu ada di zaman Nabi Musa. Bukan, di mana bukti kalau Jakarta ini ada 50 tahun yang lalu? Kenapa dia? Ya, di mana bukti Kebetulan kota? ada tuh. Apa? Banyak. Iya, coba sekali. mana Sudah ada di kota di Jakarta mana banyak. puing-puing kota Jakarta ya? Loh kan banyak peninggalan kolonial Belanda kan ada. Di mana? Bangunan cagar budaya itu kan banyak. Di mana? Peninggalan. Oh banyak. Iya, banyak doang di mana Abang? Gedung tua tuh banyak sekali gedung-gedung yang jadi cagar wisata. Enggak, tapi kalau abang nggak mau mengakui ada Mekah sebelum ini, Abang tahu Exodus 51 nggak Bang? Iya, itu. Kalau ini kan kita kan bicara tentang sejarahnya, sejarah Mekah saya bilang tadi kan. Apakah ada Mekah? Ada. Apakah ada? Kan kita Ya ini makanya Abang tahu Exodus nggak? Abang tahu keluaran nggak? Awalnya kan, saya kan kasih contoh ya tadi kan kita berbicara tentang original text dari kita. Abang nggak punya, kitab Abang tuh nggak ada abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada. Dari mana kamu? Ya mana? Abang saya tanya, Abang nggak tahu. Iya berarti nggak ada dong. Oh belum tentu Iya. tidak ada. Oh berarti angan-angan sama cita-cita berarti kan? Ukuran. Saya bukan tolok ukur. Iya berarti angan-angan nama cita-cita Abang. Imani saja kitab saya ditulis oleh saksinya. Iyalah, benar. Iya. Angan-angan sama cita-cita aja. Iya imani saja berarti kan? Iya saya mengimani. Memang kamu tidak mengimani Al-Quran? Saya bisa buktikan memang ditulis di zaman Rasulnya. Kamu mengimani tidak? Saya nggak cuma mengimani, saya bisa membuktikan memang ditulis di zaman Rasulnya. Iya, memang itulah standar iman kami. Imani saja. Tidak melihat tapi kami percaya. Oh Kami iya, tidak melihat, ya kalau tapi imani percaya. saja ya, Itulah iman kami. iya imani saja. Tapi katanya Tuhannya bisa dilihat. Justru kebanggaan bukan Tuhan bisa dilihat. Iya, ketika dia menjadi manusia, kami bisa melihatnya. Jadi manusia bisa melihatnya. Kok mesti dilihat tapi bisa diimanin nggak? Saya nggak paham nih konsep iman Abang nih. Iya. Tuhan mesti bisa dilihat biar bisa diimani. Tapi kitab Abang nggak bisa dilihat di abad 1, abad 2, abad 3, tapi diimani. Tidak harus. Iya. Iya apa ya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu rasanya berbahagialah. Iya kan di jualan angan-angan cita-cita. Enggak, Bang. Tadi Abang mau ngejar Exodus mau ngejar Mekah di sebelum. Saya hanya kasih contoh saja. Oke. Saya hanya kasih contoh aja itu. Tidak usah dikejar apakah kemudian saya tidak juga ke situ. Terserah lain. Hanya informasi saja. Informasi saja itu. Informasi saja. Yang lain kalau mau nyambung? Oke, saya tambahin ya. Gini Bang Egel ya. Jadi kalau Bang Jibril kalau imani saja itu Bang Jibril gimana kita mau diskusi Bang Jibril? Saya kalau susah. Tukang tape makan serlode Bang. Tukang tape makan serlode. Tukang tape makan serlode. Iya. Gimana? Tape deh. Gimana? Capek deh. Gini Bang Egel, Abang bilang kan salah satu peninggalan di Arab Saudi itu yang sampai dirasakan contohnya air Zam-Zam. Nah itu ketika orang datang tuh masih ada Bang. Nah Abang salah satu peninggalan Yesus, makamnya Yesusnya ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Air jam-jam itu siapa? Yang ditemukan cuma salibnya aja, salibnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Abang bilang tadi jadi manusia bisa dilihat ya. Tengok nih apa katanya. Allah bukanlah manusia nih, bayangkan. Nggak bisa bangsal gitu bangsal. Kalau kita orang Kristen sudah bicara imani saja, kita nggak bisa ngomong lagi. Nggak usah kita. Iya, kamu tidak bisa benar. Nggak gini. Iman kami itu tidak bisa melawan. Bang, kalau Anda bilang imani saja, sementara bukti
empirisnya tidak ada, jadi kita mau ngomong apa lagi? Iya, kita nggak mau apa. Kalau masalah bukan iman ke saja. saya nanyanya, kan saya sudah sampaikan. Jangan ke saya nanyanya. Saya Kristen Ada dan yang domba, lagi. iman menurut aja, iman saja, Ya, iman saja. Kita nggak bisa ngomong apa, Bang Raja Mentari. Kalau ada Kristen yang bilang, tapi Iya. kalau kamu tidak, kalau ada di sini Bang, bagaimana kamu? ya di sini adalah uji. Kalau tentang sebuah kitab suci kita uji, bukan imani saja. Nah, kalau cuma imani saja, Anda menyembah. Yang Kristen silakan naik. Ini tadi kan aku ambil dari ini. Begini, Aku tadi kan ambil dari saya pernyataan naik Bang tadi. Jibril. Bentar lu Bang Egal. Begini, Bentar, teman-teman. aku jelasin Saya naik. Begini, Kita bentar aja lu, dikit. bentar lu. Dikit nih ya. Sebentar Oke. lu. Saya naik tadi karena mana Kristen yang mau naik, saya naik lah. Saya kan tidak tahu kalau membahas tentang sejarah kitab. Kalau tentang sejarah-sejarah ya saya Kan tadi udah aku bilang jangan sama Bang Jibril. Kamu bilang oke siapa aja. Kayak mana sih kamu yang nganter Bang Jibril? Kapan saya bilang oke? Udah. Kita riset aja, kita ganti topik aja, ganti topik. Ini kembali ke topik Bang Jibril tadi ya. Kembali ke topik Bang Jibril, bahwasannya tadi Al-Quran kan sampai tahun sekarang itu semua tulisannya yang Esa itu tetap benar kan? Dengar dulu Bang, ini aku cuma di sini. Dia minta salah satu katanya. Nah di sini kita nggak usah ambil di ayat ini aja, kita nggak usah ambil di tahun ini. Ini tahun berapa nih? 2018, 17, 1947 ini jauh banget. Nah ini di sini aja nih. Pada tahun 2011 sama 2015 nih ya. Kita ambil yang di sini aja, bentar ya. Yang di sini aja nih yang kita ambil ini di berapa tahun di sini? Di seluruh umat Bani Israel akan mengampuni begitu saja. Begitu pendatang yang tinggal di antara mereka. Nah, di sini 2015 siapa? Seluruh kalangan umat Bani Israel. Ini aja ada perubahan di sini, umat sama kalangan. Ya memang ada perubahan. Nah berarti nggak bisa dinyatakan asli lah Bang kalau ada perubahan atau namanya Bang gini Bang itu kan terjemahannya yang berubah. Terjemahannya yang berubah. Itu tadi Bang Jibril mintanya bukan manuskrip yang asli. Mana manuskrip yang asli gitu ya, bisa percaya. Terjemahnya berubah mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan mengalami perubahan-perubahan juga. Nyala Bangku. Ya mengikuti kaidah bahasa Indonesia lah. Begitu. Terus terjemahan yang benar tuh yang begini sebenarnya kan? Oh ini bukan ya, bukan ini Matius. Saya ambil dari Matius saja ya. Salah tadi. Kok ulangan pula tuh? Kok hilang dia? Bentar. Aduh. Selamat sore semua. Salam hangat. Bentar ya. Siapa bucin boy nih? Bucin naik nih, seru sih bucin naik nih. Turunkan Eagle, goblok balik aja kamu. itu kamu berarti. Aja dia naik. Kalau dia aja tidak berani naik. Enggak. Pasti tidak berani debat itu. Atau gini aja deh, kita buka yang abang bilang apa namanya, abang bilang apa namanya, translatean yang berubah ya bang ya. Ya, translate kan berubah mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada yang disempurnakan juga. Iya, seperti itu. Oke, kalau saya bandingkan antara terjemahan abang sendiri deh. Abang bisa buka sekarang. Abang buka Yesaya 45 nomor 7 deh bang. Buka aja, gitu kenapa dia? Oke, di Yesaya 45 nomor 7. Bang Jibril. Selamat sore, selamat. Bang Jibril kita semua. Siapa nih? No you 29. Dia
dia dari tadi nggak pernah mau baca Ini, Bang, buka kitabnya. Bang, Aneh. sedikit, Bang. Iya, enggak apa-apa lah. Bang Jibril ngelek, Bang Jibril ngelek. Karena Dari bukan tadi saya ngelek, mau Bang bahas Jibril. ayatnya kan. Makanya lagi Bang Jibril. Tengok nih Bang, ini perubahan bahasanya Bang nih. Bang Jibril mana? Kenapa di Bible Yesus menggunakan kata gue? Bang, di sini Bang dia pakai kata Isa loh Bang. Ini dari Bible Bang. Di perubahan bahasa. Kenapa Bang Jibril dan lain? Iya. Sorry. Ya. Tadi sampai mana saya? Sefaria ya. Di Sefaria Bang, di sini dibilang, aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Begitu saya buka yang KJV di abad 16, aku yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ingat ya, menciptakan kejahatan. Begitu saya buka Lai punya, yang punya abang, di Yesaya 45, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Menciptakan kejahatan ini nggak ada Bang. Diganti jadi menciptakan kemalangan. Nah, original teksnya kan menciptakan kejahatan Bang. Itu yang perubahannya. Ini. Original teksnya yang mana? Ini. Di mana original teksnya? Ini yang saya translate nih. Apa di situ? Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, tiba-tiba di bahasa Indonesianya, Terus? yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Iya, itu dia. Terjemahan yang Jadi Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan. Perubahannya. Terus? Menciptakan nasib malang. Di situ tertulis menciptakan. Jadi yang benar yang mana? Yang original malah teks? tertulis. Iya. Itu kan Jadi yang benar yang mana? Kamu baca. Kejahatannya hilang di sini. Iya. Terjemahan yang pertama itu berarti salah. Oh, berarti ini original teks yang salah. Loh, kok original teksnya itu kan yang kamu baca kan terjemahannya, terjemahan original teks. Oke, abang bisa baca ini? Apa itu? Ya Nih. itu kan dibuat terjemahan. Enggak, ini original teks kan bang? Iya. Loh, original teksnya itu yang bahasa apa itu? Aramai. Apa itu? Ini bahasa Hebrew. Nah, baik kan? Iya, yang dibaca kan kamu baca terjemahannya. Iya, jadi menurut abang yang mana yang benar, yang ini atau yang ini? Hah? Ini bagaimana? Memangnya kamu baca bahasa Hebrew? Bahasa Ibrani? Tulisan Ibrani bisa baca? Ngerti bahasa? Iya, saya bisa artikan nih setiap kata yang saya klik. Iya, setiap kata yang di sini ada bisa diartiin, bang. Ya. Apakah itu kan terjemahannya? Berarti salah? ini salah. Artinya salah. Berarti ini salah. Penerjemahannya salah itu. Oh, berarti ya, terjemahannya yang salah. Oh, ini yang salah. Terjemahannya yang salah. Iya, dan diperbaiki. Abangku, yang saya tanya jadi yang salah yang mana? Atau yang benar yang mana deh? Ini yang benar. Terjemahan yang sudah diperbarui lah. Yang ini yang benar. Yang mana? Ini yang benar. Ya, itu terjemahan sekarang kan? Berarti ini salah. Ya. Original teksnya. Iya, ini kan original. Iya, ini original teksnya dibilang menciptakan kejahatan, bang. Nih, kalau saya klik di sini dibilang ini ada roh menciptakan kejahatan.
Iya, di original teksnya memang di. Iya, terjemahan itu salah. Kalau diartikan dalam sebenarnya. Oh, jadi ini yang benar. Kemalangan itu. Oh, gitu. Iya, Keren. Iwan Villa, ingat ya, original teksnya ini salah. Yang lebih benar tuh yang ini. Loh. Bukan original teksnya yang salah, terjemahannya yang salah. Ini Bang Dato, Bang Raja Matahari, Bang Sal, coba saya nggak paham ini saya nggak. Iya, saya nggak perlu bisa bahasa Ibrani pun Bang. Kalau saya klik kata-katanya, ini saya bisa lihat ini artinya apa. Iyalah. Abang paham nggak sih? Artinya apa? Ini artinya apa? Nih to make, berarti create evil, bener ini. Ini Iya, oh berarti ini yang salah. Jadi terjemahannya salah. Coba yang lain deh, kasih tahu. Coba ini saya yang botol apa gimana sih? Kamu yang salah. Di situ dicek. Kecuali kamu memahami bahasa Ibrani. Nah, ini. Apa ya? Jawab dulu Bunda, sampai saat wilahnya. ini